Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam dimanapun teman-teman kapan aja nonton video ini. Jadi kita hari ini mau ngebahas cara untuk servis di mana? Di sini Semarang Hobi, cara servis online maupun offline ya. Nah, bener banget. Oh ya, ini sorry banget kita nggak appropriate. Bukan nggak appropriate sih, kita kayak style kondangan karena emang kita harus pulang kondangan ya guys. Ya, jadi gini. Jadi untuk servis sendiri Semarang Hobi ini kita base-nya di Semarang ya. Kalau teman-teman yang belum tahu namanya Semarang Hobi, jadi kita base-nya di Semarang. Jadi masih banyak teman-teman yang nanya, "Kak, di mana Kak lokasinya?" gitu kan. Nah, kita lokasinya sendiri di Semarang. Di mana Mas tepatnya? Di Jalan Kabaraya nomor 100 Ngemplak Tandang Tembalang Semarang. Iya, tapi bisa buka di Google Map, itu ketik aja Semarang Hobi nanti muncul lokasinya. Iya, tapi teman-teman langsung aja ditulis aja Semarang Hobi, Jalan Kabaraya nomor 100 Tandang Semarang, bisa langsung dikirim ke sini karena kita udah sering banget ya temenan sama kurirnya sampean. Oke, jadi kalau di sini sendiri kita nerima servis itu aslinya berbagai macam merek drone dan spesifikasinya. Cuman memang kita tahu ya Mas, untuk nggak semua drone itu mudah untuk di servis. Ya, terutama spare part-nya ya. Terus kalau drone-drone yang mungkin mereknya kurang terkenal atau mungkin pemakainya itu sedikit, biasanya spare part-nya agak sulit. Jadi kita harus nyari kanibal dari unit lain itu. Dan itu juga yang kadang bikin servis di kita itu lama ya, karena ya kayak gitu juga. Terus juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya kalau drone-nya itu harganya sama servisnya nggak cocok ya. Nah. Itu bahasa Jawanya nggak cocok adalah tidak sumbut. Kata bahasa Jawa meneh. Tidak seimbang dengan harganya. Misalnya harga drone-nya cuma sekitar 1 jutaan, kemudian kita harus dia servis sebesar 900.000 kan. Sangat tidak cocok, sangat tidak seimbang ya sama harganya, kayak mending beli baru aja gitu. Oke, ini di sini kita akan terangin nih, kalau teman-teman mau servis offline ini gampang banget. Kalau servis offline harus ke sini dulu. Kalau ke sini pakai Google Map langsung datang aja ke sini. Ingat kita buka setiap hari di luar tanggal merah. Hari Senin sampai Sabtu ya, tapi kalau semama pas hari efektif itu kita ada job, kadang kita libur juga. Soalnya kan kita juga nerima job shooting atau mapping juga. Iya, pokoknya nanti pokoknya intinya konfirmasi dulu ke admin ya kalau mau kesini. Atau kita konfirmasi dulu, tapi untuk hari efektifnya biasanya Senin sampai Jumat itu kita dari jam 11 siang. Jam 11 apa jam 10? Jam 11. Jam 11 siang. Teknisinya datangnya jam 11, tapi 5. kalau mau pagi itu bisa janjian. Iya, jam 11 sampai jam 5 sore. Kemudian untuk hari Sabtu kita kadang setengah hari. Tapi bisa langsung hubungi admin aja. Ingat nomornya? Ya, nomornya 085 743 03 70 30. Nanti tetap kita tulisin ya di description box-nya, sama di bawah sini nanti biar ditulis sama Mas Aris. Oke, lanjut. Jadi kalau untuk offline, jadi teman-teman datang ke sini nih, langsung nanti ketemu sama teknisinya. Jadi nanti sama teknisinya kita akan melakukan pengecekan ringan. Nggak muluk-muluk, pokoknya cuma dicek aja. Jadi kita lihat dulu unitnya seperti apa, kemudian apa aja kerusakannya. Kemudian setelah dicek, kalau nanti seumpama berat Mas kasusnya. Kalau berat ya emang harus ditinggal. Atau kalau semua pengen cepat ya tak lemparkan ke teman-teman teknisi lain, mungkin barangkali di sana ada stok spare part-nya atau apa. Atau kalau di sini kalau semua berat bisa tukar tambah langsung. Semua kan drone-nya hancur ya. Drone, anggap saja drone ini ya standar. Ini semua hancur rebur, mungkin kerusakannya hampir 50%, nanti bisa tukar tambah langsung unitnya only bisa. Jadi langsung daripada servis lama mungkin sekitar 2 minggu, mending langsung tukar tambah ini. Iya, atau beli ininya aja juga bisa. Di sini biasanya kami menyediakan. Terus semua kalau nggak menyediakan, nanti kita bisa ambilkan dari unit baru. Jadi kita juga bisa jual eceran itu kalau pas stoknya di gudang ada. Ya gitu ya. Jadi gini, jadi kalau kita itu kerusakannya dibagi dua nih teman-teman. Ada yang ringan sama yang berat. Kalau ringan itu biasanya cuman kayak pembersihan. Misalnya ini teman-teman nggak sengaja terbang
Iya. Nah itu teman-teman, terus kan teman-teman nggak tahu nih ternyata pasir atau debunya itu masuk ke baling-baling kah atau masuk ke motor, atau ya ke kan? gimbal. Ke gimbal. Nah Itu kalau pembersihan mungkin bisa ditunggu. paling cepet kan cuma dibersihin aja. Nah yang lama itu kalau misalnya kayak kita perlu untuk ganti spare part tertentu. Nah mohon maaf untuk dari toko kami belum bisa menyediakan semua spare part karena kita modelnya inden ya. Jadi kalau paling ada kita akses nyetok baru, yang sering rusak aja mungkin seperti kabel fleksibel, terus apa motor-motor gimbal atau propeller itu kita nyetok. Tapi kalau yang mungkin yang komponen yang jarang rusak, jarang orang nyari itu jarang kita nyetok. Iya, tapi stoknya juga di online juga mungkin banyak kalau untuk merek DJI, tapi kalau yang merek lain kan memang agak sulit. Kadang harus nyari di Cina juga. Ya kita pokoknya ini nanti harus nyariin dulu ya. Nah itu nyari itu PR banget, susah ya. Kadang juga harganya juga mahal banget. Terus kita juga perlu untuk nunggu unitnya sampai ke sini gitu kan. Terus sampai ke sini kadang juga komponennya itu kadang juga nggak beres, kita balikin lagi. Jadi itu emang resikonya kalau beli online itu seperti itu. Bukan hanya drone aja, spare part juga kadang nggak sesuai. Nah itu kita kadang juga sering menemukan gitu, kita udah janji sama customer untuk hari H misalnya, hari Senin misalnya, hari Jumat spare partnya datang, ternyata dia nggak bisa masuk. Ya udah kita harus tetap kita nunggu lagi kayak gitu. Karena dari kami itu pengennya itu 100% baik ya, maksudnya dalam artian bisa dioptimalkan lah untuk segala macam servisnya. Terus selesai itu nih teman-teman, selesai dari servis tadi, offline tadi, kita tetap melakukan yang namanya itu kalau ditinggal, ya kan, kalau ditinggal harus tetap antri ya, ikut antrian. Nanti ada nomornya, terus kita juga kasih form juga untuk teman-teman untuk yang membawa pulang. Jangan lupa untuk selalu menyediakan tasnya ya, paling nggak tasnya ditinggal ya teman-teman. Kadang lupa, yang ditinggal di sini cuma drone-nya aja, pas ngambil hanya drone-nya aja, dan ya nggone kan angel, nanti bisa kan rock. Jadi kalau bisa ya kalau ditinggal di sini drone-nya aja bisa, tapi nanti ngambilnya juga harus pakai tas. Jangan lupa ngambilnya pakai tas, soalnya kadang banyak sekali kayak gitu. Datang ke sini ya beliau bawa tasnya, terus habis itu drone-nya ditinggal, terus habis itu beliaunya kesini lagi ngambil nggak pakai tas. Kita nggak menyarankan banget ya untuk untuk membawa drone itu secara barbar, maksudnya nggak bawa tas atau nggak bawa apalah intinya, karena kan memang rawan guncang banget. Tapi tenang aja, pasti bisa diakali. Cuman ya itu tadi, kita lebih menyarankan teman-teman untuk tetap bawa tas. Terus juga teman-teman harus sabar juga ya, soalnya kan setiap kali selesai kita servis itu pasti kita tes terbang dulu. Harus tes terbang. Nah masalahnya ini kadang cuaca tidak mendukung untuk tes terbang. Iya, untuk tes terbang. Terus di sini itu, jadi kalau tes terbang harus agak jauh, soalnya di sini banyak anak-anak yang bermain layangan. Udah beberapa kali saya kena layangan di daerah sini, kena benang. Nah, jadi kalau untuk tes kita tetap harus cari tempat yang aman, dan itu memang butuh waktu juga. Jadi ya kalau teman-teman pengen hasilnya maksimal harus sabar ya. Tapi kalau nggak sabar juga nggak apa-apa, karena kita juga punya stok teman-teman teknisi lain yang kita juga punya teman-teman. Jadi kan bukan hanya di sini, jadi ada banyak, hampir semua daerah kayak sekarang tempat servis mungkin ada. Kalau kalian pengen nyari itu servisan, mending tanya komunitas yang di dekat-dekat daerah jenengan. Kita juga punya kenalan beberapa sih yang di luar daerah. Oke, ini untuk teman-teman yang mau tetap servis di sini tapi via online. Misalnya kayak teman-teman di luar kota terus nggak sempet kan untuk bawa ke sini, atau mungkin di luar Jawa. Nah, memang kita juga banyak juga pasien dari luar Jawa ya. Jadi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah WA admin dulu nih. WA admin dulu di nomor berapa Mas Adi? Ya, nomor yang lagi tanpa tulis di sini. 085 743 03 70 30. Jadi gitu. Terus teman-teman nanti pakai formatnya adalah nama, terus jenis drone-nya apa, sama keluhannya apa. Nanti waktu ditulis ya Mas Adi. Jadi kalau mau tanya itu jangan langsung to the point. Mas, kalau drone saya rusak masuk air, gampangannya itu habisnya berapa? Nah, itu kan belum menyebutkan drone-nya apa, kronologinya kapan. Ya kalau bisa harus gamblang itu.
Jadi nanti kita nggak kelamaan gitu nggak kan. kelamaan. Syukur ya kalau ada foto sama videonya, itu mah nanti kita bisa langsung agak cepet ya. agak cepet ceknya. Terus nanti kalau udah di WA nanti kita cek, oh ini biasanya yang rusak ini, kalau di servis habisnya segini. Nanti kalau mau bisa kirim ke sini gitu. Tapi tetap aja nanti harus tetap dibawa ke sini ya. Maksudnya harus tetap kita melakukan pengecekan lagi itu. Ulang lagi karena tadi kan cuma berdasarkan foto sama video, jadi kita nggak bisa lihat yang di dalamnya. Oh ya, kita udah bikin video ya, kalau misalnya langsung masuk air harus ngapain? Udah bikin, mungkin kan? ada beberapa ya. Nah ya kapan-kapan kita buat lagi. Nggak apa-apa sih, tapi pokoknya kalau teman-teman tadi ada yang keluhan masuk air, ingat langsung keringkan. Langsung keringkan, kebanyakan langsung kasus. Keringkan, jangan langsung dikirim ke sini, keringkan dulu secara pribadi ya. Dekat-dekat langsung kalau dekat, kalau Semarang dan sekitarnya kita tunggu ya, maksudnya. Tapi kalau hari libur ya kita nggak di sini sih. Iya. Gitu deh. Oke, terus kalau gitu nanti kan biasanya admin akan balas nih, misalnya Kak begini. Oke, bisa dikirim ke sini gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngirim, tapi kok seumpamanya nanti dari admin bilang mohon maaf Kak ini belum bisa, ya berarti nanti teman-teman mungkin bisa ke tempat servis lain gitu. Ya. Nanti untuk alamat kirimnya tadi sesuai dengan alamat offline store-nya, tapi nanti tetap kita tulis di deskripsi. Iya, di deskripsi. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalau ngirim ke sini nih, ya ampun, ini banyak banget. Jangan lupa untuk selalu pertama dibungkus dengan baik dan benar dan aman. Terus difotokan. Terus kalau misalnya ini ada beberapa teman juga kasus ya, dikirim ke sini dalam keadaan udah dipretel. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman dalam artian itu ya sekrupnya yang lengkap. Bingung soalnya. Kalau udah bentuk pretelan kita bingung ini gimana gitu loh. Maksudnya dilengkapin gitu. Terus jangan lupa tuh toh nanti kalau bisa teman-teman mengeluarkan jiwa-jiwa penulisnya, ditulislah dikasih surat ini kerusakannya ini, nama saya ini, alamat ini, nomor telepon ini, drone ini, kelengkapannya ini dengan ini, kerusakannya seperti ini gitu. Jadi nanti biasanya begitu paket datang nih dari kami akan langsung kami fotokan dulu, Kak ini paket datang gitu kan. Itu belum dibuka biasanya, selesai gitu baru kita buka, terus kita estimasi dulu, kita foto-foto, kita catat. Tapi nanti kita agak lama karena apa? Karena harus ngecek dulu Kak ini kemarin rusaknya gimana ya, atau kalau enggak harus nonton history chatnya. Itu kan bikin lama ya. Terus kebanyakan itu nomornya beda. Jadi nomor yang di WA sama nomor yang pengirim. Nomor pengirimnya itu diusahakan sama ya teman-teman. Soalnya kita jadi bingung. Nah jadi dengan adanya surat yang ada di dalam itu diharapkan membantu kita untuk lebih cepat gitu, kayak oh ini udah kayak gini nih tulisannya, oh berarti kayak gini, gitu ya. Terus nanti kayak biasa sih kalau di sini itu kan macam-macam ya kasusnya kita menangani. Nah akan ada dua opsi nih, gimana kalau apakah yes untuk diservis atau no untuk tidak diservis. Kalau no bisa diambil lagi. Paling nanti kalau di sini hanya cek luar nggak bongkar-bongkar, paling kan cuma kena biaya admin mungkin 20.000 atau berapa. Tapi kalau sama bongkar-bongkar sama ngecek dalam mungkin ada biaya tambahan. Seperti itu. Itu kenapa yes, kenapa no seperti ini? Karena kadang ketika kita udah bongkar nih ternyata kerusakannya parah banget dan ternyata ya itu di luar budget teman-teman, dan itu nggak apa-apa, it's okay misalnya teman-teman udah sampai di sini terus Kak saya kok nggak ada uang segitu ya untuk nyetis misal, nggak apa-apa, bisa dikirim balik lagi atau mau teman-teman jual di sini dengan kondisi apa adanya. Atau titip jual juga bisa, semua barangnya kan di sini, teman-teman posting di Facebook atau grup punya drone ini, masalahnya ini, nah barangnya ada di sini, barangkali ada yang mau nebus atau mau ngambil, silakan nanti bisa TF ke sana, ETF ke orangnya, nah orangnya nanti tinggal NF ke sini, jasa ceknya aja. Gitu. Pusing ya tapi itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya daripada saya ngirim ke orangnya, semua orangnya yang nyervis itu Papua, saya ngirim ke Papua terus ada pembeli lagi di Jakarta kan mah repot, mending langsung dari kami langsung kirim ke Jakarta. Pokoknya kan enak banget.
pokoknya bisa langsung bahas sama admin ya, kayak gitu-gitu tuh agak rumit memang. Tapi ya seperti itu, cuma gini, kita memberikan sedikit awareness kepada teman-teman untuk selalu sebelum ngirim barang ke sini chat admin dulu ya, terutama untuk teman-teman yang di luar pulau. Karena apa? Karena kita tahu sendiri kalau tidak boleh mengirimkan baterai ya teman-teman. Ya ada beberapa emang susah. Agak susah. Jadi kalau luar pulau kebanyakan ya harus chat dulu. Semua kalau drone SRC ya, itu kalau kami kan ada baterainya, jadi baterainya nggak usah dikirim, nggak apa-apa. Tapi kalau drone-drone yang aneh-aneh itu kalau kami nggak punya baterainya ya tetap harus kirim. Paling nanti ngirimnya harus pakai via darat, jadi nggak usah pakai yang jadi lebih lama, cuma nanti lebih aman, itu nggak apa-apa. Cuman daripada ya, ketahan di bandara atau ditolak. Tapi kan cuman harus sabar ya teman-teman juga. Maksudnya gini, jadi nanti harus tetap konfirmasi dulu ke admin nih. Karena apa? Kan kalau nanti misalnya kita ada spare partnya juga, misalnya ada baterainya kan teman-teman juga enak. Berarti kan nanti biaya ongkirnya kan berkurang. Ya kan? Nggak terlalu berat juga. Gitu sih, kayaknya kita runtut banget ya, udah itu semua yang kita bahas. Udah lama banget. Gimana? Langsung tutup aja. Apalagi Mbak Anis? Biasanya cuman itu sih yang jadi pertanyaan teman-teman kan, itu ya gimana caranya servis di sini, gimana prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti ini. Jadi bisa online, bisa offline. Kalau offline langsung datang ke sini, kalau langsung kami cek. Kalau mau diservis ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau enaknya offline itu ya itu bisa langsung. Tapi kalau cuma cek biasa, cuma cek visi kayak gini gratis kalau di kami. Ini ya penuh ya teman-teman. Ini kita intinya adalah kalau kita bisa menerima untuk servis offline maupun online dengan cara yang kayak tadi. Terus gimana Mas Aris? Jangan lupa apa? Jangan lupa komen, like, and subscribe video. Iya. Oke. Gitu aja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.